Sok, silakan. Mbak Sarah mau diarahin dulu atau langsung? Langsung ya, langsung. Yang penting poin pentingnya dikeluarin itu aja. Belum, bentar lagi nih kayaknya. Butuh waktu dia loading. Udah keluar. Ya, silahkan.
Oke, langsung aja ya Mbak Sarah. Alah, suaranya. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Mas Faris, keren banget. eh jadi gini, yang dicari sama Satu Indonesia Award bukan hanya sekedar pertemuannya sih sebenarnya. Jadi temuannya udah keren banget sih, dari sisi temuan oke. Nggak masalah. Cuman mungkin packagingnya supaya meyakinkan juri yang lain, ini juri yang lain nih masalahnya ya. Jadi kalau bisa dipercepat, waktu presentasi nanti harus dipercepat, taktogram itu. Jadi oke, kita perlu ceritain bahwa ada braille, ada apa, tapi harus cepat aja. Terus taktogram tuh cepat aja. Nah, supaya juri pada keder, ini bikin juri keder sih sebenarnya. Kan tadi udah bikin paper jurnal segala macam, ada termasuk ada apa sih namanya, hak intelektual segala macam. Kalau bisa itu di screenshot, dibikin daftarnya gitu. Oke, itu satu. Jadi bahwa ini karyanya dahsyat. Oke. Terus itu yang pertama ya. Terus mungkin kalau dari sisi penelitian sih, kalau dari sisi penelitian kan biasanya temuan ini ada nggak di tempat lain gitu ya. Nah itu yang kira-kira mirip cuman seperti apa, dibikin list aja daftar 1, 2, 3 kalau ada yang mirip. Kalau nggak ada ya kita bilang ini pertama kali di dunia gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi yang kedua kita harus bandingin sama yang lain bahwa ini temuan. Tapi itu sebenarnya jadi masalah di Satu Indonesia Award ntarnya. Karena nah ini belakangnya ya, Satu Indonesia Award sebetulnya akan ngelihat si juri-juri itu bukan ngelihat teknologinya aja. Juri itu akan ngelihat teknologinya udah dipakai, sejauh mana pemakaiannya. Kalaupun uji coba nggak apa-apa, kita sudah uji coba di mana-mana gitu ya. Nah tadi kan ada yang di Korea segala macam. Ini bagian belakang nih, bagian terakhir. Jadi juri akan nilai satu dari sisi visi misi segala macam lah. Kenapa ini dikerjain?
Yang kedua, juri itu akan nilai juga tingkat kesulitannya. Jadi tingkat kesulitannya kan tadi oke, zaman dulu pakai braille, terus ada lagi pakai ini, itu tingkat kesulitan. Makin kesini ternyata kita butuh yang si orang-orang bisa navigasi, bisa apa segala macam, itu tingkat kesulitan tuh. Supaya juri tahu, oh ini susah nih, nilainya harus tinggi di tingkat kesulitan. Nah, terus outputnya apa, solusinya apa, nah itu teknologinya dikeluarin. Oke, jadi output akan dinilai banget. Tapi tingkat kesulitan tadi udah kelihatan sih sebenarnya, cuman kalimatnya belum kelihatan sebagai tingkat kesulitan gitu. Gak apa-apa. Ini saya kasih bocoran cara juri nilai nih, saudara. Biar lu menang juga. Terus outreach. Nah, ini yang penting outreach. Outreach, tadi kan sempat ngasih lihat, kita udah coba di Korea, kita coba di mana gitu ya. Paling bikin juri akan bikin kader juri, itu waktu outreach kasih lihat peta. Jadi, gambar peta dunia, peta dunia. Ini di Korea, ini fotonya. Ini gue nggak tahu di mana lagi ya. Ya udah coba di mana aja. Dikasih lihat petanya sama foto-fotonya. Fotonya nggak usah banyak lah, satu-satu, masing-masing satu gitu ya. Jadi mungkin peta yang pertama cuma lokasi di sini kita udah nyoba. Ada fotonya nih. Nah itu juga udah keder tuh kalau udah petanya dunia keder. Langsung. Jadi itu penting. Nah itu dari sisi outreach itu keluar. Di outreach juga kalau bisa ada ini sih lebih ke arah jumlah sih sebenarnya. Jadi ya kalau saya nggak tahu nih cara ngitungnya gimana, nggak tahu ya. Jumlah paling bawah itu kira-kira gini. Berapa jumlah orang tunanetra yang dapat manfaat dari ini hari ini gitu. Nah tapi saya nggak tahu nih ya, bisa diakal-akalin lah. Pokoknya kalau jadi intinya ngelihat manfaat, berapa yang dapat manfaat, kira-kira kayak gitu. Nah kalau angka itu bisa keluar, serem, jurinya mulai takut nih. Nah terus jadi ingat ya, yang pertama tuh kayak tujuan segala macam. Jadi tadi udah jelas banget tujuan. Terus tingkat kesulitan, kan tadi dibandingkan sama braille sama itu tingkat kesulitannya udah mulai kelihatan ya. Terus udah gitu output tuh solusinya apa? Outreach itu petanya kayak gimana. Nah yang paling penting yang biasanya juri akan jatohin tuh biasanya di sustainable. Sustainable tuh gini kira-kira, ini barangnya akan diproduksi nggak, bisa bertahan berapa lama nih barang gitu. Jadi kalau tadi kan udah ngomong ini sedang diproduksi pakai apa, itu penting banget. Kalau bisa ada angkanya lebih keren. Angkanya misalnya kita produksi sekian, gue nggak tahu kalimat apa ya, ubin itu kan kayak ubin ya kali ya, sekian ubin per bulan gitu, perputaran uangnya sekian. Soalnya juri sebagian tuh orang-orang ekonomi, mikirnya duit doang tuh. Kalau saya kan orang teknologi, saya nggak mikirin duit. Jadi juri sebagian akan mikir duit, dia akan ngitungnya sederhana aja. Ini barang duitnya muter nggak di barang itu, bakal sustain nggak? Nah itu angka itu harus dikeluarin gitu. Kebayang ya? Kira-kira gitu sih yang dinilai. Semakin tinggi angka-angkanya, udah semakin juri makin keder, udah gitu ya pasti udah angka langsung ranking naik lah, kira-kira gitu. Beres ya? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan balik. Ya. Sebenarnya nggak kepakaran masing-masing sih, lebih ke arah insting aja. Nih bayangin nih, kan ada Bu Nila Muluk orang kesehatan, dia ngerti dong urusan tunanetra segala macam, dia ngerti. Cuman dia pakai insting dia dari kesehatan. Cuman biasanya insting yang paling gede ada dua tuh. Kalau kita nilai sesuatu hal, kita akan nilai dua hal terutama.
Jadi lebih kita nilai di arah sustainable sama outreach. Outreach itu berapa besar dampaknya. Jadi berapa besar dampaknya sama apakah dia, kalau udah kita kasih award, ini barang akan terus terjaga nggak? Apa aktivitasnya akan jalan terus nggak? Atau sudah kasih award udah gitu mati, kan nggak lucu gitu. Jadi dua itu terutama yang akan dinilai. Yang lain ya akan dinilai tapi nggak akan segede dua itu gitu kira-kira. Makanya tadi di outreach kalau bisa ada peta segala macam, itu juri udah langsung serem. Kalau di sustainable, kalau ada pabrik, foto pabriknya kasih lihat, pabriknya lokasi di mana, kasih tahu gitu kan. Wah, itu udah keder tuh langsung. Jadi jangan bilang oke, kita sudah eksperimen. Kalau dari sisi orang teknik kan gitu ya. Kita eksperimen bahan ini bahan itu, orang teknik. Kalau juri akan dilihat pabriknya udah ada belum, di mana pabriknya, fotonya di mana. Ah, udah keder udah. Terus perputaran uangnya berapa? Udah diam semua juri itu digituin gitu. hmm. Hmm. Oh, jujurnya sih kemarin caranya sederhana aja, masing-masing juri ngasih angka. Udah gitu di ranking, terus masuk. Cuma gitu doang sih. Jadi masing-masing ngasih angka di ranking, terus Faris masuk ke 4 besar, ya masuk. Nah, dasarnya apa? Itu lebih ke arah insting juri sih sebenarnya. Ini kayaknya bagus deh. Ini kayak, jadi kan kita baca dari tulisan. Udah gitu langsung ini oke nih kayaknya. Soalnya jujur tulisan itu yang jadi masalah waktu nulis. Kan kita nggak tahu siapa yang nulis sebenarnya. Apakah Mas Faris yang nulis atau kadang-kadang ada temennya yang nulis, kadang-kadang ada orang lain, kadang-kadang ada yang jadi finalis sampai detik dia jadi finalis dia nggak tahu bahwa dia dinominasi sama temen, dan temennya nggak bilang-bilang. Ada yang kejadian kayak gitu. Nah, yang jadi masalah kalau tulisannya itu nggak jelas, ya udah juri kan nggak bisa menilai sebetulnya. Jadi kalau tulisannya lumayan jelas, jurinya jadi bisa menilai. Nah, kalau saya sekarang lebih arahnya gini. Nih Mas Faris sudah masuk finalis lah kira-kira 4 besar. Gimana caranya angkanya bisa naik lagi? Nah, ini dikasih bocoran teknik juri apa sih namanya? Juri menilai gitu. Jadi apa yang harus di-highlight gitu. Jadi jujurnya nggak hanya sekedar teknologi sih. Dia akan nilai efek, outreach, dia akan nilai sustainable. Kalau ada pabrik keren, di mana tuh pabrik? Perputarannya udah berapa, produksinya udah berapa hari ini. Kalau misalnya susah ngasih lihat hari ini kondisinya, kita lihat ininya, kita kasih lihat sejarahnya. Pada tahun 2018 dia cuma produksi kayak gini, gitu per 6 bulan atau per apa dikasih track record gitu. Nah, itu keder. Oke, ada peningkatan. Bagaimana kerja sama Koreanya, bagaimana kerja sama siapanya, kasih lihat fotonya waktu diskusi kayak apa, nggak tahu lah. Pokoknya bikin serem gitu caranya. Beres ya? Tapi bagus sih, bagus ini asli bagus. Oke, no problem saya mah. Cuman kita harus agak ngelepas baju penelitinya, karena kalau peneliti banget agak susah nembusnya. Kalau kita udah agak sebagai apa ya, bukan pedagang ya, entrepreneur sedikit, nah itu jurinya mulai melotot tuh matanya. Soalnya hanya teknologi susah nembus sebenarnya. Kalau teknologi udah dijadiin suatu industri ekosistem, nah itu jadi keren. Gitu. Oh ya, ini di dunia ada berapa yang kayak gini, boleh tahu nggak? Oke. Kalau kondisi cuma satu, dari sisi teknologi oke sebenarnya. Cuman yang akan seru adalah bagaimana ini bisa diadopsi oleh seluruh dunia. Nah, mungkin usaha apa ya bisa dikasih sedikit satu selentingan sedikit buat juri-juri yang lain, usaha apa supaya ini bisa diadopsi seluruh dunia.
taktiknya seperti apa, itu yang perlu dikasih tahu juga. Soalnya kalau sendirian Indonesia doang kan bisa dilindas sama negara lain, itu kan kacau ceritanya ntar. Secara teknologi bagus, tapi kalau dilindas kan jadi nggak lucu. Gimana caranya supaya nggak kelindes gitu? Jadi, ya. Hmm. Dari sisi temuan sih iya, temuan sih iya. Jadi kalau temuan sih oke lah itu temuan. Yang jadi masalah, temuan tuh banyak di dunia, jangan khawatir. Yang jadi masalah bagaimana caranya supaya temuan kita diadopsi sama seluruh negara lain di dunia. Jadi kalau udah kayak gitu kita harus ngelepas baju penelitinya sih sebenarnya. Bagaimana supaya diadopsi. Nah, itu masing-masing orang punya taktik masing-masing sebetulnya. Saya taktiknya agak beda banget soalnya. Kalau saya pribadi akan lain. Saya nggak main hak cipta soalnya. Saya lepasin abis, di free in. Justru pada saat di free in semua orang akan ngambil ide tadi dan akhirnya diimplementasi di banyak negara. Itu caranya Ono. Cuman itu resikonya tinggi. Resiko artinya kita jadi nggak bisa ngeklaim bahwa itu temuan kita gitu. Jadi ada ekstrim satu, kita main hak cipta, terus berharap dengan hak cipta semua orang akan ngacu ke situ. Tapi bayangkan kita Indonesia loh, negara kecil. Amerika mau nggak ngadopsi temuan Indonesia? Itu yang jadi masalah. Jepang mau nggak? Pokoknya negara besar mau nggak ngadopsi kita? Nah itu masalah. Di sisi lain saya lepas abis, akhirnya semua negara akan adopsi. Nah udah gitu tanpa hak cipta diakui sama dunia. Nah ini ada dua sisi. Kita harus main sih sebenarnya, itu harus mainnya harus pinter. Nah itu harus dioptimasi tuh. Nah itu harus mikir aja. Memang masih muda, jadi jam terbang itunya mungkin masih. Tapi jujur ya, jangan pernah percaya sama orang haki. Haki nggak menjamin bahwa temuan kita akan diadopsi sama dunia, itu yang jadi masalah. Dan haki itu akan, kalau kita main haki, kita kemungkinan harus harus marketingin hasil karya kita kemana-mana. Itu pakai haki. Kalau saya tidak pakai haki, saya lepas habis aja, nih free, lu ambil aja. Nah itu orang lain akan marketingin karya kita. Jadi bisa main dua sisi sih, dioptimasi. Kalau kita lepas habis, konsekuensi rezeki nggak ada. Kalau dihakiin, ya mungkin ada rezeki, tapi juga susah buat marketing, butuh biaya gitu. Jadi optimasi di antara dua sisi lah. Ya itu dipikir aja, saya nggak mau ini ya, nggak mau dikte yang itu. Itu ntar pikir aja dah. Soalnya itu kuncinya ada di situ sih sebenarnya. Buat outreach ada di situ. Kalau outreach di Indonesia mungkin lebih gampang ya. Kalau bisa ke internasional, pada saat internasional udah serem banget jadi urusannya gitu. Sip, beres ya? Ada lagi? Aman? Banyak ya? Kecatat kagak? Ini ada rekaman sih, direkam sama Mbak Sarah. Ya pokoknya dicatat silahkan. Kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya juga nggak apa-apa. Udah tahu email saya nggak sih? Ntar saya tulis di chat ya. Allah. Tuh kan salah nulis kan. Allah. Ono @indo.net.id. Itu email saya. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan tuh. Ono@indo.net tadi.
Saya tidak pakai WhatsApp, jarang pakai HP. Bukannya apa-apa karena disadap sama orang-orang intelijen, jadi ya pusing kepala saya. Cerita lain yang itu. Oke. Beres ya. Oke. Kalau udah aman ya udah nggak apa-apa. Kalau apa silakan kirim email, saya sih welcome aja sih. Ya udah, terima kasih banyak. Semoga sukses. Semoga bisa membuat ya boleh nggak apa-apa. Saya sih nggak masalah sih, aman. Ya, ya semoga sukses. Semoga bisa membuat para juri-juri terkagum-kagum. Mereka pokoknya kagum kalau udah ngeliat jumlah. Wah, udah dipakai internasional. Wah, bakal sustain. Wah, ini produknya bakal gede. Wah, itu kagum. Apalagi orang-orang yang on top tuh. Ya. Oke. Oke, thank you. Sukses ya. Oke, saya kembalikan pada Mbak Sarah kalau gitu. Ya, Mbak Sarah silakan. Oh, yang terakhir. Ntar teh presentasinya kalau nggak salah cuma 15 menitan deh waktu ini. Ya, pokoknya sempit banget waktunya. Jadi dioptimasi banget supaya bikin juri terkagum-kagum. Main di gambar, jangan main di tulisan. Di gambar, tulisannya ya oke adalah tulisannya tapi angka ya. Angka, udah serem tuh angka tuh. Saya pernah presentasi di Harvard sih. Bukan. Bukan di Harvard. Ya, di Yale University. Cuma dikasih waktu 7 menit, lawannya bule semua. 7 menit itu saya tahu saya bakal kalah kalau saya pakai kata-kata. Jadi selama 7 menit saya presentasi gambar semua dengan bahasa Inggris yang sederhana aja, saya pakai gambar aja. 7 menit ngomong, kalau bule lain orang pada pendengar pada tidur semua, pas saya 7 menit selesai, orang tepuk tangan berdiri 2 menit. Ini iya, mainnya di gambar. Main di gambar, kalaupun kata-kata jangan panjang-panjang, kata-kata pendek-pendek aja, di highlight, di angka-angka sih sebenarnya. Gitu. Makanya bule kalau saya udah mulai ngomong, bule keder langsung. Dengan bahasa Inggris yang belepotan ya. Gitu. Nggak apa. Pokoknya nggak apa. Saya nggak apa. Sumpah nggak tahu. Nggak apa. Ada kan banyak kemarin teh. Nggak apa. Gitu. Tapi kebanyakan teknologinya kebanyakan IT. Kebanyakan IT. Tapi ya nggak masalah sih. Maksudnya kalau kita ngelihat teknologi kan bukan teknologi kita kan ini teknologi general, jadi tidak harus IT sih sebenarnya. Pertanian boleh, perikanan boleh, apa aja juga boleh sih sebenarnya. Gitu. Itu ya. Jadi nggak usah khawatir lah, tinggal bagaimana packaging. Tadi udah di Korea itu keren. Nah yang kayak gitu di highlight, itu bikin keder juri itu. Jadi peta dunia dikeluarin, jangan peta Indonesia yang keluarnya. Ini udah dipakai di peta dunia yang dikeluarkan, stres. Gitu. Ya, siap.